Oke, jika Anda adalah seorang muslim dan Anda adalah pengagum Tan Malaka, dan Anda bingung bagaimana harus menempatkan posisi Tan Malaka, pemikiran Tan Malaka dalam konteks serangkat berpikir kita sebagai seorang muslim, atau sebaliknya, meletakkan keislaman kita dalam konteks pemikiran Tan Malaka, maka video ini cocok untuk Anda dan jangan sampai terlewatkan. Halo, assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama gue adalah Lutfan dan gue adalah santri biasa yang seperempat abad gue kesana kemari dari pesantren ke pesantren untuk menimba ilmu. Meskipun ya seperti kalian tahu sendiri bahwasanya pesantren itu jarang pakai formal ya, jarang pakai gelar formal, tapi insya Allah gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue sampaikan dalam video-video gue, teman-teman sekalian. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya apa yang akan kita bahas ini adalah Tan Malaka ya. Dan seperti yang teman-teman tahu juga bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Tan Malaka, semakin hari bukannya pembicaraan itu semakin mereda, justru pembicaraan itu semakin kemana-mana dan semakin meluas. Ini nilai positif juga, semakin kita kritis juga teman-teman sekalian. Dan disclaimer, gue tidak punya kepentingan apapun dalam hal ini. Gue nggak punya dendam terhadap fans Tan Malaka atau yang mengidolakan Tan Malaka atau orang yang mengagumi Tan Malaka. Saya nggak punya dendam atau kepentingan apapun dalam hal ini. Justru gue respect juga sama teman-teman sekalian yang pengagum Tan Malaka gitu. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya apa yang dibawa oleh Tan Malaka itu bukan murni pemikiran dari Tan Malaka. Karena ketika kita melihat berbagai buku filsafat zaman dahulu, kita akan mendapati bahwasanya apa yang ditulis oleh Tan Malaka itu juga ditulis oleh mereka gitu. Dan bahkan Tan Malaka sendiri mengakui bahwasanya sanad keilmuannya itu dari Karl Marx dan Friedrich Engels, teman-teman sekalian. Dan juga para ulama kita juga telah memberikan pembanding-pembanding yang tentunya proper gitu, menarik untuk dibaca dan menarik untuk diulas, teman-teman sekalian. Ketika gue dalam beberapa kesempatan dan beberapa platform gue membicarakan tentang Tan Malaka, banyak di antara teman-teman muslim kita yang setidaknya dia mention satu hal dan kemudian menyarankan ke gue untuk membaca salah satu bab dalam Madilog, yaitu adalah Islam dalam tinjauan Madilog. Jadi dalam Madilog itu ada satu bab bernama dalam tinjauan Madilog dalam pasal ke-11 kepercayaan dan dalam subbab Islam, teman-teman sekalian. Itu yang akan kita bahas. Di sana Tan Malaka secara jujur menyebutkan bahwasanya dia itu pengagum Nabi Muhammad SAW dan dia itu dididik ketika kecil dengan pendidikan Islam. Orang tuanya adalah seorang muslim yang taat dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya di mana? Sebelum kita beranjak lebih jauh, teman-teman harus tahu metode yang gue gunakan dalam pembahasan dalam video kali ini, teman-teman sekalian. Yang gue gunakan metodenya adalah metode muhkamah dan mutasyabihat. Apa itu muhkamah dan mutasyabihat? Jadi gampangnya gini, ketika kita belajar Al-Quran dan kita belajar tafsir, kita akan menemukan yang namanya ayat-ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, apa itu ayat muhkamah dan apa itu ayat mutasyabihat? Jadi gampangnya gini, ayat muhkamah itu adalah ayat-ayat yang dia itu sudah bersifat tetap dan tidak perlu ditafsirkan kembali. Sedangkan mutasyabihat itu masih samar-samar dan perlu untuk ditafsirkan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah bahwasanya ketika kita melihat Quran, kenapa kita itu melihat seakan-akan ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain? Misalnya nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'", bahwasanya Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadullahi fawqa aydihim", bahwasanya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Nah, ayat pertama mengatakan bahwasanya Allah itu tidak serupa sesuatu, tapi ayat yang selanjutnya Allah memfirmankan bahwasanya menggunakan diksi yad atau tangan, seakan-akan ada terjadi pertentangan. Atau misalnya gini, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang sekufu kewujudannya dengan dia. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tajri bi'ayunina, Allah itu seakan-akan memiliki mata. Nah, di situ ada seakan-akan ada pertentangan antara dua ayat yang sifatnya muhkamah dan ayat yang mutasyabihat. Oleh karenanya para ulama itu menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat yang perlu untuk ditafsirkan itu berporos kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamah. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke Madilog Tan Malaka ya.
Disclaimer, gue nggak kemudian menyamakan antara madilog dengan Quran. Metode yang gue pakai itu juga sama seperti itu, mana yang lebih muhkamat dan mana yang mutasyabihat dan mana yang harus ditafsirkan dan mana yang menjadi poros gitu teman-teman sekalian. Oke, ketika kita tadi membicarakan tentang Islam dalam tinjauan madilog, kita tidak memungkiri fakta bahwasanya Tan Malaka itu adalah sosok pengkagum Nabi Muhammad SAW, dan dia juga merupakan orang yang dididik dalam pendidikan Islam dan orang tuanya juga orang tua yang muslim yang taat teman-teman sekalian. Kita nggak memungkiri fakta ini teman-teman sekalian. Oke. Tapi ketika kita melihat skop yang lebih luas dalam pemikirannya dan dalam buku-bukunya, kita akan mendapati hal-hal yang menurut gue sendiri ini perlu dinotis gitu, dan kita pertimbangkan mana yang lebih muhkamat dan mana yang mutasyabihat gitu. Contohnya pertama adalah ketika dia mengaku bahwasanya pemikiran madilog ini merupakan anak kandung pemikiran Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh Franz Marquez Suseno dalam bukunya Dalam Bayang-Bayang Lenin. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya pemikiran Barat itu fondasi utamanya itu sangat berbeda sekali dengan apa yang digunakan oleh Islam teman-teman sekalian. Sehingga kesimpulannya itu alih-alih mengarah kepada Islam, justru mengarah kepada Barat itu sendiri teman-teman sekalian. Ya. Yang paling jelas dan yang paling terlihat dan yang paling nampak tentu saja ketika dia mengatakan bahwasanya dia itu adalah seorang materialis dan dialektis. Itu. Maka demikian, sebenarnya panjang sekali pembahasan tentang ini. Kita nanti akan khususkan dalam beberapa video gitu, supaya tidak kemana-mana, jadi kita skip dulu. Ini yang pertama, bahwasanya dia itu adalah seorang dialektika materialis gitu. Ini juga bertentangan dengan Islam, ya kan? Karena materialisme dialektika sendiri itu merupakan pemikiran yang lahir dari pemikiran Barat itu sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa merujuk dalam bukunya Syed Muhammad Naqib Al-Atos dalam judulnya Islam and Secularism, teman-teman. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Tan Malaka sendiri memahami agama, gitu. Tan Malaka bagaimana memahami agama? Mari kita buka bukunya dalam Pandangan Hidup namanya. Jadi Pandangan Hidup itu merupakan buku ringkasan dari Madilog, teman-teman sekalian, yang ditulis oleh Tan Malaka juga. Dan dalam buku itu, Tan Malaka sempat memberikan tulisan urayanya terhadap apa itu makna agama, teman-teman sekalian. Apa makna agama? Ya, karena dia tadi, kita kembali sedikit, bahwasanya dia itu adalah anak pemikiran Barat. Dan ternyata menurut Franz Marquez Suseno, Tan Malaka juga banyak terpengaruh oleh Auguste Comte. Meskipun dia sendiri tidak mengaku secara eksplisit bahwasanya dia mempunyai sanad keilmuan sampai ke Auguste Comte gitu. Cuman ketika kita membaca tulisannya, umum diketahui bahwasanya itu adalah pemikirannya Auguste Comte. Gitu teman-teman sekalian. Meskipun ya Marx dan Auguste Comte sendiri memang tidak seakur itu gitu. Nah, apa yang menjadi persamaan antara Auguste Comte dan Tan Malaka ini, teman-teman? Yaitu adalah ketika membagi periode pemikiran Barat dan manusia. Ya. Auguste Comte itu mengatakan bahwasanya pemikiran manusia itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase teologi, yang kedua adalah fase filsafat, dan yang ketiga adalah fase positivis atau ilmiah gitu teman-teman sekalian. Apa itu? Jadi ini teman-teman sekalian. Dulu di fase pertama, ketika ada fenomena alam, semuanya itu dikembalikan kepada dewa-dewa dan dikembalikan kepada Tuhan. Dalam arti kata bahwasanya ketika ada fenomena alam, kita nggak usahlah mencari apapun gitu. Kita cukup percaya kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita terjauh daripada bencana-bencana alam tersebut. Itu menurut Auguste Comte gampangnya gitu fase pertama. Ini yang disebut sebagai fase agama atau fase dewa-dewa. Kemudian setelah fase itu usai, maka terbitlah fase yang kedua, yaitu adalah fase filsafat. Yang mana ketika ada fenomena alam, semuanya ditafsirkan kepada filsafat. Nah, setelah itu usai juga, maka lahirlah fase positivis ilmiah, ya kan? Apa yang dimaksud dengan fase positivis ilmiah? Fase positivis ilmiah itu adalah ketika ada fenomena alam, semuanya itu dikembalikan kepada ilmu pengetahuan sains. Sehingga konsekuensinya adalah bahwasanya filsafat dan agama itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak memadai dalam menjelaskan sesuatu fenomena alam, sehingga harus disingkirkan dari fenomena alam tersebut, teman-teman sekalian. Ini menurut Auguste Comte. Meskipun Tan Malaka mengatakan bahwasanya perkembangan ini adalah perkembangan secara Barat gitu, tapi ini yang coba untuk dimasukkan kepada pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia ini seperti itu gitu. Maka kita tidak heran ketika Tan Malaka menulis satu bab bernama Logika Mistika. Ya, ini mungkin ada hal sangkut pautnya dengan hal ini, teman-teman sekalian. Kemudian ternyata belum sampai situ, teman-teman sekalian. Bahwasanya agama pada akhirnya itu semua dikembalikan kepada keimanan dan kebenaran masing-masing orang. Dalam arti kata bahwasanya agama itu kebenarannya bersifat relatif. Bisa jadi menurut Anda benar, bisa jadi menurut kita salah.
Atau bisa sebaliknya, bisa jadi menurut kita benar, menurut mereka salah. Itu yang dipahami sebagai agama oleh Tan Malaka, sehingga agama semuanya sifatnya relatif. Nah, ini juga yang disampaikan dalam pandangan hidup bukunya Tan Malaka tersebut, teman-teman sekalian. Dan mana yang lebih muhkamat? Yang lebih muhkamat adalah ketika dia itu mengaku dirinya sebagai seorang materialisme dialektis, dan dia itu pemikirannya merupakan anak kandung dari pemikiran barat, dan dia itu juga sempat mengutip pernyataan daripada Auguste Comte tentang positivis ilmiah. Itu yang lebih muhkamat. Jadi ketika dia itu berbicara mengenai agama, itu semuanya ditafsirkan kepada yang lebih muhkamat, yaitu tentang pandangan dia terhadap agama tadi. Sehingga tidak heran ketika dia itu memuji Nabi Muhammad SAW, tapi dalam konteks agama itu tetap tidak bisa masuk dalam diskusi ilmiah. Agama dan yang maha kuasa itu tetap harus disingkirkan dari pembahasan mengenai ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan Islam itu sendiri, teman-teman sekalian? Bagaimana, apakah agama itu harus disingkirkan ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan? Apakah yang maha kuasa itu dalam Islam itu harus dihilangkan ketika kita berbicara mengenai fenomena-fenomena alam? Nah, ternyata apa yang kita dapatkan dalam buku kalam, buku akidah kita itu tidak demikian, dan ini panjang juga. Oleh karenanya kita khususkan beberapa video untuk membahas tentang ini, teman-teman sekalian. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hal itu alih-alih merepresentasikan Islam itu sendiri, justru merepresentasikan pemikiran yang kental akan kebarat-baratannya, teman-teman sekalian. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Tan Malaka itu mengagumi Rasulullah SAW, dan dia itu pernah pendidikan Islam ketika masa kecil, dan orang tuanya adalah orang yang sangat taat beragama Islam. Tapi ketika beliau berbicara mengenai pemikiran, kenapa yang nggak dipakai itu adalah pemikiran Islam gitu, sehingga ternyata ketika dia tidak memakai pemikiran Islam, justru pemikiran-pemikiran yang datang dari barat tersebut, seperti yang diakui, itu banyak bertentangan dengan Islam itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan ini masih level 1. Insya Allah akan ada level 2, 3 yang akan lebih rumit dan lebih rumit lagi, teman-teman, sehingga supaya tidak ketinggalan, bolehlah subscribe channel YouTube itu. Dan kalau misalnya menurut teman-teman kayak gimana, komen saja di bawah. Dan mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.